para kreditur di sini semua mengharapkan hasil yang sama. Gak akan ada way out-nya kalau kita teriak-teriak malah berantem di antara kreditur. Kalau yang keluar hidup kami mau diam. Kita sama-sama. Fakta on the Move bersama saya Gina Vita. Dalam episode Fakta on the Move kali ini kita akan membahas dan juga mengungkap skandal gagal bayar yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ada lebih dari 5.000 nasabah yang kemudian memperjuangkan haknya untuk mendapatkan uang mereka kembali. Total dananya pun ini fantastis, 14 triliun rupiah. Sekali lagi, 14 triliun rupiah. Tentu ini bukan angka yang main-main. Nah, ini sudah ada ratusan tadi informasi dari pihak kepolisian korban atau nasabah yang merasa dirugikan dari investasi Indosuria ini. Kita akan coba ya, kemudian berbincang dengan beberapa nasabah yang ada di sini. Ibu, ini sudah berapa lama investasi di Indosuria? Saya sejak 2015. Sejak 2015. Ini ya Bu ya? Boleh. Siap. Sejak 2015. Ini total investasinya berapa Bu? Saya nominalnya ya lumayan cukup banyak karena saya emang rencana tahun ini mau pensiun. Berapa Bu? Nominalnya saya nggak mau sebut. Oke, ini kebetulan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan hadiri sidang untuk agendanya voting ya Bu ya? Iya, Ini sudah dapat giliran? Masuk? Sepertinya udah mendekati. Oke, kita tim fakta diperbolehkan ya Bu ya untuk ikut Ibu Melia ke dalam untuk mengetahui jalannya sidang. Ayo Bu, mari Bu. Oke. Ini sudah ada berapa orang Bu? Ini Bu, kloter berapa orang nih? Ini kan per 20 kan, ini sudah berapa? Sepertinya udah masuk ke kilometer 30-an ya. 30-an. Ini Ibu urutan keberapa berarti? Saya urutan 1.500-an. Urutan 1.500. Wow. Ayo kita ikuti dan lihat bagaimana jalannya sidang. Jadi mohon bersabar, yang kuasa hukum yang akhirnya dipanggil atau memang belum dipanggil tapi ada kemudian tanggal dan Bu Melia. nanti kita panggil. Terima kasih. Budi, Pak Budi silakan didata ya kuasa hukum yang update-nya di depan, tapi belum dipanggil. Skandal gagal bayar yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria pun bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan skema PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, berkaitan dengan ini pula, kalau kemarin ada perdamaian yang kemudian dijadikan sebagai jurus oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria kepada para nasabahnya yang merasa dirugikan dari investasi di Indosuria. Ini kita akan kembali berbincang lagi dengan Ibu Melia. Tadi kita sempat berpisah Ibu ya, karena Ibu Melia ini tadi baru saja memberikan suaranya di agenda sidang hari ini. Kita akan tanyakan Bu Melia, tadi sudah voting ya? Sudah voting, apa suaranya Bu Melia? Kalau melihat dengan skema yang ditawarkan dan keadaan yang sangat mepet, kita kemarin baru disodorkan skema dan hari ini juga harus memilih. Dan jaminan yang ditawarkan oleh mereka itu agak kurang meyakinkan ya, bahwa jaminan adalah PTSan itu sendiri siapa dan asetnya berapa dan tidak ada laporan keuangannya. Jadi saya agak berat sih untuk agak berat berarti artinya Ibu memilih pelit Bu kalau begitu Bu. Ya betul Bu, karena tadi kesepakatan sudah ada ya kan, dan Ibu mengatakan keberatan, berarti artinya pilih pelit. Karena hanya ada dua pilihan Bu, pelit atau kemudian jalur damai. ya itu berdasarkan hati nurani aja. Oh, hati nurani, oke. Bapak Ibu debitur serta para kuasa hukum, serta Bapak Ibu kreditur, Koperasi KSP Indosuria dan kuasa hukumnya. Saya sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosuria Cipta, saya bersedia membantu penyelesaian atas tagihan Bapak Ibu kreditur sekalian. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk sekali lagi memberikan kesempatan kepada kami untuk merealisasi skema perdamaian yang tadi sudah ditawarkan
Nah, kami juga berharap dukungan, kepercayaan sekali lagi dari Bapak Ibu dan doa-doa untuk persoalan ini bisa segera selesai. Bu, kok ada tulisan damai, Bu? Kita mau damai. Oh, Ibu nasabah Indosuria yang mendukung adanya perdamaian ya? Iya. Ya, kita masih menaruh kepercayaan ya kepada Pak Hendri Surya dan juga KSP Indosuria, kan udah lama ya. Dan juga karena kami masuk juga karena asas kepercayaan, dan sekarang kami juga percayalah beliau ada etikat baik untuk membayar semua nasabah. Walaupun dengan skema yang ditawarkan. Ya, dengan skema yang ditawarkan memang sulit ya, berat hati ya. Tetapi kami lebih memilih homologasi perdamaian secepatnya karena banyak dari kami yang membutuhkan uang secepatnya gitu loh. Kalau pilot kan kita nggak tahu jangka waktunya berapa lama untuk menyita aset dan asetnya berapa banyak, belum biaya-biaya, dapatnya berapa. Di dalam sejarah itu belum ada kepastian gitu loh. Ya kan? Sedangkan ini udah pasti. Tentang skema yang ditawarkan ya. Garansi juga sih, kayak misalnya kalau one prestasi, misalnya kalau one prestasi itu kan udah jelas kan. Kita akan maksudnya PT Sun yang punya PHS sendiri gitu, mereka mau menjaminkan, membantu membayar gitu kan, dengan beberapa aset yang dia punya sudah dia keluarkan. Terus kalau misalnya satu lagi apa ya, secara pribadi juga dia mau bertanggung jawab karena kan dia sudah bilang Dia mau saya menjaga nama bekerja, baik ya. mau menjaga nama baik keluarga dia yang sudah bekerja, yang sudah di dalam dunia keuangan itu sudah 45 tahun. Jadi kan maksudnya sayang lah, lama udah 45 tahun berkibar, kok mau dihabiskan dalam satu tahun ini aja gitu. Baik, dana yang dihimpun 14 triliun dari nasabah ya, dan yang terhimpun 14 triliun. Berapa lah nggak tahu Triliun, itu, oke. 14, Berarti Mas dan Ibu percaya bahwa Indosuria punya aset jauh di atas itu? betul. Kita percaya Indosuria punya aset di atas itu. Jadi kejanggalan yang ada di Koperasi Indosuria ini, yaitu krediturnya itu ada terdiri dari PT, perseroan terbatas, ada ratusan PT, juga ada belasan yayasan, dan ada beberapa CV. Jadi menurut Perundang-undangan Koperasi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 67, bahwa yang menjadi anggota koperasi itu kan adalah warga negara Indonesia. Jadi kejanggalan yang ada itu adalah beliau hanya menyampaikan yang menjadi anggota koperasi ini malah ada perusahaan, ada yayasan, ada CV. Nah, inilah kejanggalan yang kita lihat. Dan perusahaan-perusahaan ini juga melakukan voting pada saat di sidang PKPU itu, yang mana voting ini kan sebenarnya kan kalau dari sisi hukum ini kan sebenarnya kan tidak valid karena PT itu sendiri, yayasan itu sendiri, dan CV itu kan tidak benar kalau menjadi anggota koperasi. Ya, ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan dan bisa kami bagikan untuk para pencari fakta dimanapun Anda berada. Ada beberapa poin. Yang pertama, ini Koperasi Simpan Pinjam Indosuria berjalan tidak sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku sebenarnya di pasal 46, karena disebutkan secara jelas di sana bahwa koperasi dilarang untuk kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Koperasi dan juga UKM mengatakan sejak 2018 sudah ditemukan sejumlah kejanggalan dari proses bisnis Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Bahwa dia sebagai badan hukum koperasi jelas legal. Tapi kemudian dalam prakteknya dia kemudian menawarkan investasi simpanan berjangka dengan bunga tinggi yang pengaturan dan penetapannya itu tidak melalui mekanisme rapat anggota, lalu kemudian melayani bukan kepada anggota. Ini jelas sebuah praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, karena koperasi simpan pinjam hanya melayani anggota. Nah, karena bertentangan itu apa kemudian sikap yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan juga UKM mengat ini pada merupakan pemeriksaan regulator? mereka tahun 2018 kita sudah menemukan beberapa penyimpangan mereka. Misalnya antara lain adalah terkait dengan keanggotaan. Bahwa sebagian besar mereka melayani non-anggota. Bahkan ada badan hukum yang
yang sebagai sebuah badan hukum yang juga dilayani oleh mereka yang dengan status seolah-olah sebagai anggota nasabah. Padahal keanggotaan koperasi itu orang per orang, bukan badan hukum. Kemudian mereka membuka berbagai layanan cabang di berbagai daerah yang ternyata kita cek juga tidak memiliki izin operasional pembukaan cabang. Itulah sejumlah fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan saya Gina Vita pamit undur diri. Sampai jumpa di Fakta on the Move.